untuk semester 1 di sini itu akan terlink langsung dari data yang sebelumnya. Yang perlu kita isi adalah kuantitas dari realisasi dan kualitas realisasi. Berarti kita cukup mengisi kuantitas ini dan kualitas di sini, 2 kolom. Oke. Sekarang kita isikan yang pertama untuk pengisian kualitas. Nomor 1, merekap absen PNS dari target 173, saya menyelesaikannya sebanyak 173 dokumen. Dengan kualitas, perhatikan Bapak Ibu di sini, tentang kualitas pengisiannya ini dilakukan oleh pejabat penilai. Berarti ini patokan dasarnya. Dengan kategori nilai, saya jelaskan sedikit, untuk semester 1 itu dikenal dengan sistem kerja. Karena itu namanya SKP, sasaran kerja pegawai. Berarti kita sepakat untuk semester 1 kita kenal dengan kategori sistem kerja. Sedangkan untuk semester 2 itu tetap namanya SKP, tetapi kerja berubah menjadi kinerja. Sasaran kinerja pegawai. Berarti sama-sama SKP. Kalau semester 1 sasaran kerja pegawai, sedangkan semester 2 sasaran kinerja pegawai. Berarti yang semester 1 kita kenal dengan sistem kerja, dan yang semester 2 kita kenal dengan sistem kinerja. Perbedaan antara sistem kerja dengan sistem kinerja, salah satu perbedaannya ada di penilaian kualitas. Penilaian kualitas realisasi di dalam sistem kerja itu angka tertingginya adalah 100. Sedangkan di sistem kinerja nilai tertingginya adalah 120. Di sistem kerja, sistem yang angka tertinggi 100, itu posisi angka baik mulai dari angka 76 sampai dengan 90. Sedangkan angka sangat baik mulai dari 91 sampai dengan 100. Sistem kinerja, angka tertinggi 120 dengan kategori baik mulai dari angka 90 sampai dengan 109. Sedangkan nilai sangat baik mulai dari 110 sampai dengan 120. Berarti nantinya angka kualitas di realisasi semester 1 atau sistem kerja ini Bapak akan mulai dari kategori baiknya angka 76 sampai dengan 90. Jadi kita contohkan di sini angkanya kualitasnya sebanyak
Enter. Nah, itu. Jadi dasarnya adalah di sini perhitungan kualitas semester 1 sistem kerja. Berarti 76 sampai dengan 90. Sedangkan nomor urut tugas 2 targetnya 68, saya selesaikan 68 dengan kualitas. Ini contoh saya mengisi ya Bu ya. Sebenarnya adalah atasan kita. Di sini contoh misalnya 86%. Ini kita samakan aja dulu 30, 20, 10, rapat rupanya 10 kali. Di sini saya melaksanakan 4. Ini 4. Di sini cuman 38 orang. Di sini 6 kali. Oke. Di sini nampak nanti ada perbedaan jumlah kuantitas target dengan jumlah kuantitas realisasi. Ini realisasi adalah pelaksanaannya. Berarti misalnya seperti ini. Dari semester 1 target adalah 8 kali mengikuti rapat. Pelaksanaannya ada 10 kali. Di sini menerima layanan informasi tamu yang datang, target saya 35, yang saya layani ada 38 orang. Jadi ada perbedaan, silakan lakukan perbedaan, sesuaikan dengan realisasi yang terjadi pada semester 1, Januari sampai Juni 2021. Tinggal mengisi kualitas di sini tinggal isi berdasarkan nilai baik tadi 76 sampai dengan 90. Kita contoh cepat saja di sini, misalnya 785, 89, 87, 88, 86, 89, 86. Oke, seperti ini. Kita contohkan ini sudah selesai. Ini sama persis seperti yang dahulu Bapak Ibu lakukan. Sekarang sama seperti yang tadi, kalau seandainya ada tulisan yang terputus, silakan lakukan penarikan. Berarti nanti pergi ke sheet, pergi ke kolom paling kiri, nanti sampai ada muncul tanda panah, silakan digeser. Oke, seperti itu. Biar nanti kolomnya sudah baik lagi, nggak ada yang terputus. Selanjutnya untuk kolom yang kosong tinggal di blok dari paling kiri sampai muncul tanda panah. Setelah itu tarik sampai ke nomor 100. Setelah itu klik kanan hide. Oke. Berarti ini sama persis sama seperti dahulu. Ini baru tugas utama yang kita laksanakan. Bagaimana kalau ada tugas tambahan? Ada tugas kreativitas. Berarti ada 2 di sini. Ada tugas tambahan, ada tugas kreativitas. Tugas tambahan ini maksudnya tugas yang diberikan oleh atasan kita di luar dari tugas utama yang dibebankan kepada pegawai negeri sipil. Minimal harus menunjukkan surat keterangan dari minimal eselon 2. Berarti tugas tambahan yang diinput itu harus membuktikan dengan surat keputusan minimal dikeluarkan oleh pejabat eselon 2. Nah, itu kata kuncinya. Cara mengisinya, misalnya di sini, saya misalnya tergabung pada panitia CPNS. Berarti di sini contohnya
tim penerimaan CPNS 2021. Syaratnya wajib ada tanda tangan surat keputusan dari eselon 2. Berarti Pak Kanwil. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bagi mengisikan tugas tambahan, pastikan surat keputusan eselon 2-nya sudah diterima. Atau contohnya lagi, misalnya Bapak Ibu tergabung dalam tim MTQ Kabupaten Indragiri Hilir. SK-nya ditandatangani oleh Sekda. Sekda kan eselon 2. Berarti bisa dimasukkan asal memiliki bukti surat keputusan minimal oleh eselon 2. Seperti itu. Berarti pastikan tugas tambahan yang akan diisikan harus memiliki bukti. Untuk kategorinya akan berpengaruh kepada penilaian. Sebab kalau tugas tambahan ada 3 SK yang kita miliki, itu langsung otomatis nanti di sini akan muncul angka 1. Kalau 4 sampai dengan 6, ini akan tertulis langsung otomatis 2. Lebih dari 7 akan otomatis 3. Contohnya seperti ini, kita contoh saja, kita isi 3. Ini contoh aja, kita lihat. Oke, berarti kalau 3 saja itu akan berisi nilai 1. Kalau sudah kita masuk ke 4, itu otomatis langsung berubah menjadi 2. Berarti 4 sampai 5 SK itu nilainya adalah 2. Sedangkan lebih dari 7 itu nilainya 3. Berarti kalau ada SK minimal eselon 2 itu ada 8 yang Bapak miliki, berarti akan ada penambahan nilai 3 poin. GHI. Misalnya seperti ini. Berarti 8. Bisa Bapak lihat di sini 3. Pengaruhnya di mana nanti? Di sini nantinya. Otomatis nanti penjumlahan total SKP akan bertambah. Jadi itu. Jadi mohon untuk tugas tambahan jangan diisi jika tidak memiliki bukti. Oke, kita contohkan aja satu, misalnya di sini. Berarti yang kolom yang tidak terpakai tinggal di hide. Berarti di blok, klik kanan hide. Oke. Ada lagi satu lagi, tugas kreativitas. Kreativitas ini maksudnya adalah ide yang bisa kita buat tetapi mendapat pengakuan dari pejabat. Ada suratnya. Jadi cara pengisiannya misalnya seperti ini. Yang saya lakukan sekarang misalnya. Membuat aplikasi SKP 2021. Misalnya seperti itu. Nanti di sampingnya akan muncul langsung. SK diterbitkan oleh. Perhatikan Bapak di sini. Kalau seandainya kita pilih eselon 2, berarti akan muncul angka 3. Jadi otomatis nanti totalnya akan bertambah 3 poin. Sedangkan kalau seandainya SK diterbitkan oleh menteri diakui, berarti akan bertambah poinnya 6. Di sini otomatis bertambah. Kalau nanti diakui oleh Pak Presiden, berarti akan mendapat poin 12. Di sini akan bertambah. Jadi untuk kreativitas itu harus memiliki bukti fisik yang diakui oleh siapa?
Jadi lihat SK-nya diterbitkan oleh siapa. Nah, jadi bukan diisi aja, berarti harus ada buktinya. Jika tidak ada bukti, berarti tolong jangan diisi. Karena saya tidak ada bukti, karena itu di sini tidak dilakukan pengisian. Tetapi kolomnya saja yang dikosongkan. Berarti di sini klik kanan ide. Nah, yang angka kredit karena saya pelaksana tidak ada angka kredit di ide aja. Oke. Berarti pastikan nantinya nomor 1 kegiatan tugas jabatan, nomor 2 tugas tambahan dan tugas kreativitas, yang A-nya tambahan saya ada 1, kreativitas tidak ada, totalnya adalah nilainya 89,95. Nah, seperti itu. Jadi di sini semuanya sudah diotomatiskan dan tidak bisa dilakukan perubahan. Di sini semuanya. Jadi kalau seandainya Bapak misalnya mau melakukan di sini, nanti muncul seperti ini bukan error. Ini maksudnya Bapak tidak diberi akses untuk merubah rumus yang ada di dalam. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya Bapak misalnya di sini mau merubah ini, Bapak masuk di sini langsung, dia tidak bisa. Ini bukan rumusnya error, tetapi hak aksesnya nggak ada. Yang dibolehkan cuman Bapak mengisi kuantitas realisasi sama dengan kualitas realisasi. Berarti 2 ini. Ditambah mengisi data tambahan, tugas tambahan sama kreativitas. Oke, cukup dipahami untuk di sheet 1B. Berarti kita ulangi lagi tadi. 1A itu kontrak, sasaran. Sedangkan sheet 1B yaitu penilaian. Setelah 1B selesai, berarti Bapak Ibu masuk langsung ke 1C. Pada sheet 1C di sini, itu langsung otomatis terisi berdasarkan yang sudah kita input awal tadi. Datanya. Yang perlu dilakukan di form sheet 1C ini adalah mengisi angka perilaku kerja. Berarti di sini lihat. Di B angka perilaku kerja. Tambahan lagi, kalau tadi tentang semester 1 sistem kerja, semester 2 sistem kinerja, di sistem kerja itu nanti cara perhitungannya SKP kali 60, perilaku kali 40. Itu di sistem kerja. Sedangkan di sistem kinerja, itu nantinya SKP kali 70, sedangkan perilaku kerja dikali 30. Di sistem kinerja perbedaannya lagi, perhitungan penilaian perilaku ada 6 kategori. Sedangkan di sistem kinerja, penilaian perilaku kerja menjadi 5 kategori. Nah, perbedaannya, kalau di sistem perilaku, di sistem kerja ada orientasi pelayanan, ada integritas, ada komitmen, ada disiplin, dan ada kepemimpinan. Sedangkan di sistem kinerja nanti nomor 1-nya tetap orientasi pelayanan, nomor 2-nya integritas menjadi inisiatif kerja, komitmen tetap, disiplin tidak lagi dihitung pada sistem kinerja, kerja sama tetap, kepemimpinan tetap. Berarti perubahannya di integritas sama disiplin. Nah, nanti nampak nanti di sistem kinerja nanti. Berarti di sini Bapak Ibu pastikan untuk pengisian nilai pada perilaku kerja di semester kerja ini menggunakan perhitungan kerja.
Berarti nilai baiknya mulai dari angka 76 sampai dengan angka 90. Siapa yang mengisi di sini adalah pejabat penilai. Ya, di sini yang ngisi adalah pejabat penilai. Di sini kita main untuk karena ini untuk sosialisasi, jadi saya isikan berdasarkan yang sudah dinilai. Berarti ini pastikan adalah pejabat penilai yang isi. Orientasi, misalnya di sini 88, integritas 88,5, komitmen 92, disiplin 89, kerjasama 88. Oke. Berarti di sini sudah dapat kita nilai totalnya adalah 89,61. Nah, dari perhitungan 60 kali 40. Berarti dapat kita nilai akhir dari SKP kita untuk semester 1 sistem kerja dengan angka 89,61. Sekarang langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu perhatikan di sini nanti kita nanti di akhir akan diminta adalah nilai total dari penggabungan semester 1 dengan semester 2. Semester 1 masih menggunakan sistem kerja. Semester 2 sudah menggunakan penilaian sistem kinerja. Kalau sistem kerja ditambah dengan sistem kinerja dibagi 2, itu nanti tidak bisa masuk angkanya. Karena itu ada satu lagi penambahan yaitu namanya kolom 1D, yaitu kolom untuk nilai konversi. Nilai konversi ini maksudnya nilai akhir dari semester 1 yang sistem nilai kerja tadi dikonversikan ke dalam nilai sistem kinerja, nilai yang 120. Itu nilai konversi. Jadi dapat di sini lihat nilai kita terakhir tadi 89,61 dikonversikan ke nilai sistem 120 sistem kinerja menjadi 108,47. Jadi blanko 1D ini adalah blanko konversi dari nilai 100 ke nilai 120. Ini otomatis. Jadi yang penting Bapak cuman mengikuti instruksi yang tadi, insya Allah semua rumus berjalan dengan sempurna. Nah, jadi langsung dikonversikan. 89,61 dikonversikan menjadi 108,47. Inilah nilai SKP untuk semester 1. Oke, ada pertanyaan untuk semester 1? Mohon untuk dibuka pertanyaan dulu. Silakan hidupkan audionya bagi ada yang bertanya untuk semester 1 saja dulu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak. Bertanya langsung Pak Anto. Ya Pak. Ya silakan ya. Pak. Kembali ke data utama Pak, tadi sempat terputus tadi kan? Ya. Jadi di data utama ini saya mau bertanya berkaitan dengan uraian kegiatan. Ya. Apakah di aplikasi tersebut itu tersedia uraian-uraian kegiatan untuk itu Pak, uraian tugasnya? Nah, tadi tertinggal kira-kira ini uraian tugas ini diisi secara manual atau sudah ada database-nya? Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Untuk uraian tugas, Bapak Ibu kan semuanya sudah punya uraian tugas masing-masing.
Kalau untuk jabatan pelaksana itu tidak ada uraian tugas yang disediakan langsung otomatis. Itu berdasarkan uraian tugas Bapak Ibu sendiri yang sudah dimiliki. Jadi silakan diketik manual di data utama. Iya. Jadi di data utama ini misalnya seperti ini kan uraian tugasnya ada 9. Kalau misalnya ada penambahan lagi, kita contohkan di sini ada penambahan, kita isi nomor 10. Tugasnya misalnya di sini membuat BAP hukuman disiplin pegawai. Oke, silakan lakukan seperti itu. Satuannya misalnya dokumen. Oke. Berarti uraian tugas di input manual di data utama. Jadi apa uraiannya, apa satuannya, silakan dilakukan penginputan manual. Oke, seperti itu, Pak. Kalau seandainya ada penambahan di sini, berarti kan Bapak lihat di sini tadi kan kita sudah 9 tadi. Berarti kalau ada penambahan, berarti kita unhide dulu yang kita hide tadi. Berarti tinggal di blok dari nomor 22 sampai ke bawah. Setelah itu klik kanan unhide. Oke, berarti baru muncul yang angka nomor 10-nya. Berarti baru nanti yang nomor 11 sampai ke bawah sampai 100 itu yang dihide. Seperti itu. Jadi kalau seandainya ada melakukan penambahan, kalau tidak ada melakukan penambahan, berarti sama seperti yang tadi. Kita di sini contohkan tidak ada penambahan, berarti di sini saya hapus dulu ya Pak ya. Kita kembalikan lagi yang seperti tadi. Oke, mungkin di situ ada lagi pertanyaan untuk yang semester 1? Saya Pak dari Pelalawan. Ya, silakan Bu. Ini Pak, tadi kan mau bertanya tentang tugas tambahan dan kreativitas ya Pak. Ya. Kami kan dari penyelenggara Kristen, ada dia membentuk baru LPPD, dia Lembaga Pengembangan Paduan Suara Pak, Pesparawi. Ya, betul. Itu kan SK-nya dari Bupati ya Pak. Ya. Tadi saya lihat atau saya kelewatan, kalau SK-nya itu dikeluarkan dari Presiden sama ada 3 tadi ya Pak. Saya kelewatan tadi kalau nggak salah. Ya. Jadi kalau SK dari Bupati itu dimasukkan atau enggak ya Pak? Ya. Oke. Saya ulangi untuk tugas tambahan dan tugas kreativitas. Yang Ibu sebutkan tadi itu bukan tugas kreativitas, itu adalah tugas tambahan. Tugas kreativitas ini adalah hal baru yang Ibu temukan dan diakui. Kalau itu tuh Ibu kan menjadi dalam satu tim. Berarti kalau dalam satu tim, ya Ibu masuknya ke dalam tugas tambahan. Kalau Oke, maaf. Kalau dalam tugas tambahan itu, Bapak Ibu, di sini nih nantinya Pak, mohon maaf Pak, suaranya macet. Pak, mohon maaf suaranya macet dan screen-nya nggak jalan Pak. ada
Bapak Macet, Pak. Ibu mendapatkan SK. Macet, Pak. Oke. Apa suara saya sudah jelas, Bu? Pak? Mohon maaf Pak, belum. Ya. Soalnya dari tadi semuanya macet Pak. Oke, kita ulangi lagi. Untuk tugas tambahan di sini wajib memiliki surat keputusan yang diterbitkan oleh minimal pejabat eselon 2. Silakan diisi di tugas tambahan. Sedangkan di tugas kreativitas ini hal baru yang ditemukan dan diakui. Misal seperti ini. Kita contohkan lagi untuk kreativitas. Misalnya membuat aplikasi SKP 2021. Enter. Nanti akan muncul di sini SK diterbitkan oleh. Kalau seandainya SK itu diterbitkan oleh eselon 2, itu tambahan poinnya 3. Sedangkan kalau seandainya SK itu diterbitkan oleh setingkat menteri, itu poinnya tambah 6. Kalau setingkat presiden berarti tambah poin 12. Itu bagi tugas kreativitas, berarti beda. Sedangkan di tugas tambahan, kalau tugas tambahan 1 sampai dengan 3, mohon audionya dimatikan dulu biar kita fokus sama-sama. Bagi yang sudah mengaktifkan audio. Oke. Tak dengar Pak, ribut. Mohon admin audio peserta dimatikan dulu. Bagi peserta yang mengaktifkan audio mohon dimatikan dulu. Oke. Untuk tugas tambahan 1 sampai dengan 3 itu tambahan poinnya adalah 1. Untuk 3, 4 sampai dengan 6 tambah poinnya adalah 2. Lebih dari 7 tambah poinnya adalah 3. Itu di tugas tambahan. Berarti antara tugas tambahan dan tugas kreativitas beda. Bedanya di situ. Kalau hanya mengikuti melaksanakan suatu tugas tambahan, itu di-input di tugas tambahan. Tetapi harus dibuktikan dengan surat keputusan minimal eselon 2. Sedangkan kreativitas di sini adalah hal baru yang kita munculkan tetapi mendapat pengakuan. Berarti kalau pengakuannya setingkat eselon 2, tambahan poinnya 3, setingkat menteri tambah poinnya 6, setingkat presiden tambah poinnya 12. Jadi harus ada buktinya baru bisa diinput. Demikian. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup jelas ya? Oke.
Berarti sudah kita laksanakan. Berarti untuk semester 1 sudah paham. Kita masuk ke sistem kinerja. Berarti yang semester 2 yang berwarna oranye. Berarti kita mulai dari 2A. Oke, di sini nanti semuanya akan otomatis terisi. Ya. Ya, Ibu dari Pelalawan, ada apa? Ya, silakan yang dari Pelalawan. Aktifkan audionya dulu, Bu. Oke, kita lanjutkan. Untuk pengisian dari 2A ini, Bapak perhatikan di sini. Kalau yang untuk 2A ini cara pengisian awalnya. Yang pertama ada kolom rencana kerja atasan yang diintervensi, ada rencana kerja, ada indikator, dan ada target. Oke, kita isi yang pertama dulu untuk rencana kerja atasan langsung yang diintervensi. Cara pengisiannya di sini, Bapak, ilustrasinya seperti ini. Setiap kegiatan uraian tugas kita harus menyelesaikan tugas dari tugas atasan di atas kita. Berarti seperti ini. Saya adalah staf pada sub bagian kepegawaian dan hukum. Berarti tugas saya adalah menyelesaikan tugas atasan tugas dari kepala sub bagian kepegawaian dan hukum. Kalau kebetulan sekarang tidak ada lagi kasubagnya, tetapi intinya saya harus menyelesaikan tugas dari kepala sub bagian kepegawaian dan hukum. Setelah itu nantinya kasubag kepegawaian dan hukum menyelesaikan tugas dari di atasnya lagi. Berarti menyelesaikan tugas kepala bagian tata usaha. Pak Kabak nantinya menyelesaikan tugas dari kepala kantor wilayah. Pak Kanwil menyelesaikan tugas dari tugas Pak Menteri. Jadi di sini kita harus menyelesaikan tugas dari atasan kita. Berarti harus ada keterkaitan uraian tugas kita dengan uraian tugas atasan. Bagaimana cara mengetahui tugas atasan kita? Nah, caranya adalah ada di Renstra Riau 2020-2024. Berarti Bapak Ibu harus melihat Renstra Riau. Bagaimana cara melihatnya? Di sini sudah saya bikin sheet untuk Renstra. Berarti tinggal diklik sheet Renstra. Ini Renstra Riau. Yang warna biru ini sebanyak 5 uraian itu adalah tugas dari Pak Kanwil sebanyak 5 uraian. Yang pertama, terwujudnya kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual sosial. Yang kedua, terwujudnya kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Berarti ini tugas dari Pak Kanwil. Yang ketiga, terwujudnya umat beragama yang menerima layanan keagamaan. Yang keempat,
terwujudnya peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum bercirikan khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang berkualitas. Yang terakhir, yang kelima, terwujudnya budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani, dan responsif. Ini dari link tugas Pak Kamil. Sedangkan yang warna oranye itu adalah tugas dari bidang unitnya. Berarti itu seperti ini nantinya. Saya kebetulan posisinya berada di sub bagian kepegawaian dan hukum. Berarti atau disingkat dengan Gakum. Berarti di posisi di sini. Berarti kita tinggal melihat checklistan yang ada di Gakum. Berarti kita lihat di sini yang ada checklistan di Gakum. Oke, berarti sini. Oke, 1. Berarti di sini posisinya. Untuk di Gakum, link atasannya, kalau tugas Pak Kanwilnya mengambil tugas dari posisi nomor 5. Terwujudnya budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani, dan responsif. Dengan ada 3 uraian. Yang pertama, meningkatkan kualitas bantuan hukum. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengelolaan ASN. Pengadaan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan pegawai. Berarti saya berunjuk kepada link yang di sini. Berarti karena saya posisinya di Gakum, kepegawaian dan hukum, berarti saya bisa mengambil uraian tugas yang ada di posisi di sini. Nah, kita lihat di sini nanti untuk posisi kualitas ada tentang perencanaan, ada tentang permasalahan, ada tentang pemanfaatan. Jadi di sini poin-poinnya. Tinggal kita menyesuaikan dari tugas kita. Jadi kita contohkan biar tidak apa. Di sini lihat, di sini Bapak lihat. Merekap uraian tugas saya yang pertama yang tadi. Merekap, menginput keterangan dan mengarsipkan absen PNS. Oke, di sini nampak di sini. Merekap, menginput keterangan dan mengarsipkan absen PNS. Di sini Bapak pasti sudah mengetahui bahwa tugas uraian saya yang pertama adalah tentang disiplin pegawai. Intinya di sini tentang absensi, disiplin absen. Berarti saya harus mengambil link tentang disiplin absen. Berarti cara pengisiannya, taruh kursornya pada rencana kerja, tekan sama dengan pergi ke Renstra, setelah itu baru pilih di sini posisi pada disiplin pegawai. Berarti kalau disiplin kan posisinya di sini. Persentase laporan permasalahan kepegawaian bidang kode etik disiplin. Berarti tugas atasan yang saya ambil adalah ini. Ini dengan uraian ada perencanaan, ada tentang disiplin, ada tentang asesmen, ada tentang indeks profesi, ada tentang leveling, ada tentang data absen yang terupdate. Dengan induk tugasnya ini. Berarti saya harus mengambil linknya ini. Sebab saya posisinya ada di disiplin. Di sini. Oke. Tinggal enter. Langsung masuk uraian tugas atasan. Berarti saya menggunakan link Renstra dari tugas atasan meningkatkan kualitas pengelolaan ASN, pengadaan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan pegawai. Oke.
Begitu cara untuk mengetahui link dari tugas atasan kita. Sekarang cara mengisi rencana kerja. Rencana kerja ini adalah kata kerja dari uraian tugas. Bapak dilihat, di sini adalah uraian tugas kita tadi. Yang warna oranye ini adalah panduan untuk uraian tugas. Jadikan kata kerja dari uraian tugas di sini. Jadi contohnya seperti ini. Awali dari, berarti bisa diawali kata terlaksananya, bisa diawali dengan kata tersedianya, bisa diawali dengan kata terselesaikannya. Jadi tergantung mana yang lebih tepatnya. Kalau merekap menginput, berarti kita lebih tepatnya dengan kata awalan terlaksananya. Berarti bisa dibikin di sini menjadi terlaksananya rekapitulasi absen pegawai. Berarti di sini rencana kerja itu adalah kata kerja dari uraian tugas. Berarti dari sini kata kerja dari uraian tugas. Jadi uraian tugas kita yang pertama tadi kita jadikan kata kerjanya. Di sini kan uraiannya merekap, menginput keterangan dan mengarsipkan absen PNS. Kita jadikan rencana kita menjadi terlaksananya rekapitulasi absensi pegawai. Seperti itu. Selanjutnya, cara mengisi kuantitas. Kuantitas di sini adalah kata jumlah dari kata hasil yang bisa kita dapatkan dari rencana kerja. Jadi kata hasil yang akan kita peroleh dari rencana kerja. Dari sini. Dari rencana kerja. Jadi dari rencana kerja ini apa yang akan kita peroleh? Berarti kita mulai dari kata jumlah. Berarti kita kan akan memperoleh jumlah ini. Berarti kita memperoleh jumlah rekap absen pegawai rekap absen PNS. Jumlah rekap absen PNS. Berarti ini kuantitas itu adalah hasil yang akan didapatkan dari rencana kerja. Sedangkan kualitas adalah hasil yang kita inginkan dari rencana kerja. Jadi hasil yang akan kita inginkan dari kata kerja. Jadi kata rencana kerja ini. Kata rencana kerja tadi terlaksananya rekapitulasi absen pegawai. Kuantitas apa yang akan kita inginkan. Di sini ada panduan yang saya bikin. Di sini Bapak bisa lihat. Ada kata bisa dimulai dari persentase tercapainya, persentase tata kelola, persentase pemahaman, tingkat pemahaman, frekuensi, atau indeks. Jadi tinggal Bapak pilih mana yang lebih tepatnya. Kalau di dalam rekapitulasi absen, lebih tepatnya persentase tercapainya. Berarti tinggal kita bikin di sini
persentase tercapainya rekap absen PNS. Boleh, rekap absen. Persentase tercapainya rekap absen. Sedangkan waktu adalah lamanya pelaksanaan dari rencana kinerja. Lamanya pelaksanaan dari rencana kinerja. Berarti di sini sudah juga ada panduan, tinggal bisa dipilih. Bisa menggunakan kata ketepatan waktu pelaksanaan, ketepatan waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal, persentase kesesuaian waktu pelaksanaan berdasarkan tahap seleksi atau sampai ke bawah. Tinggal Bapak pilih mana yang lebih tepat. Misalnya di sini ketepatan waktu sesuai dengan pelaksanaan. Berarti tinggal pilih seperti ini. Ini baru satu uraian tugas yang kita buat. Tinggal selanjutnya yaitu mengisi target. Targetnya Bapak berarti bisa di sini. Dari uraian tugas yang pertama tadi bunyinya merekap, menginput keterangan dan mengarsipkan absen PNS, menjadi kata rencana kerjanya terlaksananya rekapitulasi absen pegawai, dengan kata kualitasnya jumlah rekap absen PNS, target dari bulan Juni sampai dengan 31 Desember berapa dokumen. Misalnya di sini 173 dokumen. Kualitasnya persentase tercapainya rekap absen. Atau kalau mau dirubah bisa juga persentase, ini kan kualitas ini maksudnya hasil yang kita inginkan dari rencana kinerja. Rekapitulasi tercapainya disiplin absen. Oke. Kualitasnya persentase tercapainya disiplin absen 100%. Persennya otomatis nantinya. Waktunya ketepatan waktu pelaksanaan selama 6 enter. Bulannya langsung otomatis. Jadi seperti itu. Oke, itu baru satu uraian tugas. Ini baru satu. Sedangkan uraian tugas tadi ada 9. Berarti lakukan seperti yang di atas tadi sebanyak 9 buah. Kita contohkan lagi satu lagi misalnya. Kita lihat di sini. Nomor 2. Nomor 2. Merekap, menginput keterangan dan mengarsipkan absen non-PNS. Di sini nampak? Berarti di sini antara nomor 1 dan nomor 2, Bapak pasti sudah mengetahui bahwa ini masih ada hubungannya tentang disiplin. Berarti masih sama dengan link atasan yang pertama tadi. Berarti kalau masih sama, berarti kita tidak perlu mencari lagi link tugas atasan kita. Berarti cukup satu aja yang di atas. Berarti rencana kerja atasan langsung yang diintervensi tidak usah diambil lagi. Tidak usah diisi lagi. Masuk langsung ke rencana kinerja. Untuk rencana kinerja tetap sama juga tentang absen juga. Berarti terlaksananya rekapitulasi absen pegawai juga. Berarti tidak perlu dibikin lagi. Sedangkan di atas ini adalah yang PNS, yang di bawah non PNS. Berarti kan sama-sama rekap. Berarti nggak perlu diisi yang di rencana kerja. Langsung masuk aja ke kualitas. Berarti di sini.
Kalau yang nomor 1 itu absen PNS, berarti yang di bawah absen non PNS. Berarti di sini jumlah rekap absen non PNS. Oke. Persentase tercapainya disiplin absen. Berarti kita contohkan ini masih sama. Disiplin absen. Kualitas waktunya masih ketepatan waktu sesuai pelaksanaan. Ini kita contohkan 68. Ini disiplin tetap 100. Kualitasnya di sini 6 bulan pelaksanaan. Itu kalau seandainya masih sama satu kata rencana kerja. Bagaimana kalau nomor 3 di sini? Nomor 3 ini tidak ada menyangkut tentang disiplin. Di sini dalam bentuk proses naik pangkat. Berarti di sini baru beda nanti. Kalau link atasannya pasti tetap sama. Cara melihatnya nanti Bapak lihat di sini. Di Renstra. Tadi kita ngambilnya link dari di sini. Meningkatnya kualitas pengelolaan. Di dalam pengelolaan ini kan ada disiplin. Jadi disiplin di sini masuk di sini. Sedangkan untuk angka kredit tadi itu masuknya ke dalam ini persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatan atau di sini indeks. Berarti masih tetap sama. Link atasannya masih menggunakan yang ini. Berarti kalau masih tetap sama, tidak usah dibikin. Berarti kosongkan saja. Berarti tugas saya yang nomor 3 itu masih mengambil tugas dari atasannya nomor yang tadi yang di sini. Masih sama. Berarti kalau sama tidak perlu diisi. Langsung masuk ke rencana kerja. Kalau rencana kerja ini berbeda antara yang tadi. Di sini tentang disiplin, berarti di sini tidak. Berarti di sini kita bisa membuat terlaksananya proses kenaikan pangkat pegawai. Oke, Bapak Ibu, perhatikan di sini. Dari kata rencana kerja ini, kata kerja dari uraian tugas. Berarti di sini, uraian tugas saya tadi kan menerima bahan, membuat mengupdate data SAPK, kenaikan pangkat pegawai wilayah Kampar, Pelalawan, dan Rokan Hulu. Kita jadikan kata kerja, berarti jadinya terlaksananya proses kenaikan pangkat pegawai. Berarti di sini rencana tugas itu kata kerja dari uraian tugas. Jadi uraian tugas yang panjang itu jadikan maksud kerjanya kayak mana. Maksudnya kerjanya itu ya tentang proses kenaikan pangkat. Berarti jadikan terlaksananya proses kenaikan pangkat pegawai. Gitu. Berarti rencana kerja ini kata kuncinya seperti itu. Kalau sudah muncul kata rencana kerjanya, sekarang kita ngisi kuantitasnya. Kuantitas di sini, saya ingatkan lagi, adalah hasil yang kita inginkan dari rencana kerja. Jadi hasil yang kita dapatkan, ya. Jadi kali ini hasil yang kita dapatkan. Jadi yang akan kita dapatkan berarti di sini diawali kata jumlah. Berarti jumlah pegawai yang akan naik pangkat. Boleh.
Oke, berarti di sini kuantitasnya jumlah pegawai yang akan naik pangkat. Kita bikin seperti itu. Berarti nampak prosesnya nanti. Sedangkan kualitas yaitu hasil yang akan yang kita inginkan dari rencana kerja. Di sini tinggal Bapak pilih. Bisa menggunakan persentase tercapainya atau tata kelolanya. Di sini kita contohkan persentase tata kelola. Berarti nantinya tinggal bikin di sini persentase tata kelola kenaikan pangkat. Waktunya karena kebetulan KP ini ada jadwalnya 1 tahun itu 2 kali, berarti tinggal dipilih di sini ketepatan waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal. Oke, berarti di sini nantinya kita isi misalnya ini yang mau naik pangkat misalnya yang di wilayah saya itu misalnya ada 35, berarti 35 dokumen. Persentase tata kelola kenaikan pangkat kemungkinan nanti ya 100% target. Waktu pelaksanaan cuma 1 bulan. Sebab waktu pelaksanaannya itu di pelaksanaan bulan Oktober. Berarti waktu pelaksanaan bisa saya bikin 1 bulan. Seperti itu. Oke, cukup 3 saja kita bahas. Kalau di sheet 2A ini, ada yang bertanya silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Kita contohkan ini sudah selesai. Kita contohkan 3 saja. Baru kita masuk ke 2B. Sheet 2B. Sheet 2B ini ada langsung otomatis. Ini adalah review. Review ini akan diisi oleh pengelola kinerja. Karena itu nanti Bapak Ibu di kabupaten kota wajib membentuk nanti tim pengelola kinerja. Yang tugasnya dalam hal ini tim pengelola itu adalah untuk mengisi review rencana SKP itu. Jadi di sini ada tulisan review pengelola kinerja, catatan perbaikan. Nah, jadi di sini kalau misalnya ada terjadi kekeliruan dalam pengambilan link dari tugas atasan, bisa saja nanti tim pengelolanya nanti membuat catatan diperbaiki. Berarti bisa dibikin di sini, mohon dicari lagi link atasan yang lebih tepat. Bisa dibikin catatan di sini. Atau nanti kata rencana kinerjanya kurang tepat. Bisa juga nanti tim pengelola kinerjanya membuat catatan di sini. Mohon nanti katanya berubah dijadikan seperti ini. Berarti di sini tim pengelola kinerja itulah yang akan mengisi belangko 2B ini. Jadi seperti itu. Ini sudah otomatis. Oke. Selanjutnya belangko 2C. Kalau sudah direview berarti SKP-nya sudah final. Berarti menjadi kalau yang kita kenal dengan kontrak kerja, sasaran kinerja pegawai. Kalau dulu sasaran kerja pegawai. Berarti itu. Jadi yang pertama sebelum sasaran kerja itu jadi, kita harus melewati dulu rencana, berarti keinginan kita. Setelah itu direview oleh pengelola kinerja, baru muncul di form 2C kontrak kerja kita.
Ya, berarti ini sudah otomatis. Kita contohkan di sini, misalnya seperti yang ini aja dulu, 3 aja dulu. Kalau sudah, berarti kita masuk ke 2D. 2D ini adalah penilaian. Nah, berarti kita contohkan lagi seperti ini. 2C itu sama dengan 1A yang tadi. Berarti ini 2C sama dengan 1A. Sedangkan 2D ini sama dengan 1B. Seperti ini. Nah, berarti dia beda-beda antara kerja dengan kinerja, beda tampilannya aja. Tetapi maksudnya tetap sama. Cara pengisiannya di sini adalah tinggal mengisi realisasi dari target yang sudah kita tetapkan tadi. Berarti di sini tugas pertama tadi adalah merekap absen pegawai PNS jumlahnya 173 dokumen. Yang direalisasikan berapa? Misalnya di sini saya melaksanakan sebanyak 173 juga. Oke, berarti baik. Persentase tercapainya disiplin absensi. Misalnya di sini contoh juga tetap 100. Waktu pelaksanaan memang 6 bulan. Kalau tidak 6 bulan nanti tukin tak cair nanti per bulan. Oke, berarti tetap baik. Di sini perhatikan nantinya Bapak Ibu kalau seandainya sudah mengisi realisasi itu langsung ke nilai capaian kinerja langsung otomatis rumus berjalan. Jadi nanti Bapak bisa membaca di Permenpan nomor 8 nanti rumusan dari kalau mau memperdalami tentang rumusan untuk pencapaian penilaian kinerja semester 2 nanti bisa dilihat di sana. Jadi kalau seandainya ini Bapak misalnya persentase tercapainya disiplin misalnya cuma 80 berarti cukup. 2 baik, 1 cukup, tetap capaiannya itu kategorinya baik. Tetapi kalau seandainya di sini target pelaksanaannya 6 mereka absen, tapi diselesaikan misalnya 5 bulan. Oke. Berarti kalau 5 bulan kan sebelum waktunya. Berarti dia nanti sangat baik. Berarti kalau baik, cukup, sangat baik, tetap baik kategorinya. Tetapi kalau seandainya ada sangat baik 2, misalnya seperti ini kita jadikan persentasenya 120 misalnya. Jadi sangat baik ada 2, 1 baik jadinya sangat baik. Nilainya 120. Jadi ini sudah otomatis. Jadi di sini bisa Bapak membuat realisasi ini berdasarkan bukti yang sudah Bapak miliki. Jadi bukti yang dimiliki inilah yang nanti harus dikumpulkan. Jadi tim pengelola nantinya akan meminta nanti bukti fisik dari realisasi yang Bapak bikin angkanya di sini. Jadi nanti berapa nilainya itulah yang akan menentukan dari bukti fisik yang ada. Jadi dia akan ada 2 nantinya tuh. Yang pertama tim pengelola kinerja, yang kedua tim penilai kinerja. Jadi tim penilai kinerja nanti akan menilai berdasarkan dari hasil yang Bapak bikinkan di sini nanti. Dengan cara menunjukkan bukti fisiknya. Tetapi karena dalam waktu sosialisasi kita bikinkan contohnya saja dulu. Jadi seperti itu. Ini misalnya merekap absen non PNS. 68. Misalnya saya menyelesaikan cuma 60.
Berarti cukup. Tercapainya disiplin pegawai, rupanya 80 juga. Nah, jadi seperti itu. Kalau 2 cukup, 1 baik, nanti nilai capaiannya akan cukup. Jadi pastikan nantinya bukti itu yang menentukan berapa nilai yang besar yang kita akan miliki. Jadi kita contohkan aja di sini, samakan dulu. Di sini 35, di sini 100, di sini 1. Oke, kita contoh seperti itu dulu. Berarti sama seperti yang tadi juga Bapak Ibu. Untuk yang kosong, caranya tinggal dihidekan saja. Berarti di sini tinggal dihide sampai dengan nomor 100. Oke. Sini. Maaf ya, saya kembali lagi ke 2A. 2A tadi kita contohkan 3 aja dulu di sini. Nanti berarti ini belum dihide. Oke. Oke. Satu lagi kita perlu sedikit tambahan. Untuk di 2A ini, kita kalau seandainya Bapak Ibu ada tugas tambahan, ini kita contohkan tugas tambahannya. Kita isi 1 saja. Misalnya tugas tambahannya apa ya? Contoh tentang apa juga lah. Tentang CPNS tadi juga. Misalnya di Renstra-nya dulu sama dengan ambil ke Renstra, tetap ngambil yang tadi. Oke, meningkatkan kualitas pengelolaan SDM. Sedangkan kata rencana kerjanya kita jadikan untuk terlaksananya pengadaan CPNS 2020. Misalnya seperti itu. Tugas tambahannya. Berarti kata kualitasnya jumlah CPNS, jumlah peserta CPNS 2020. Oke, kualitas yang ingin didapatkan persentase tercapainya proses pengadaan CPNS, waktunya, ketepatan waktu sesuai pelaksanaan. Oke, ini kemarin tidak salah kita contohkan aja misalnya 20 ya. 20 di sini berarti orang, kualitas tercapainya pengadaan berarti 100, di sini persen, waktu selama misalnya 6 bulan. Oke, berarti ini misalnya kita membuat tugas tambahan. Jadi sama modelnya dengan yang di atas tugas utama, berarti tetap juga dibikin link jabatannya apa, kata rencana kerjanya apa, indikator kualitas, kuantitas, dan waktunya tetap dibikin. Jadi kategorinya, berarti kategorinya di sini antar unit kerja atau antar instansi. Nah, kalau di sini berarti dalam satu unit kerja. Berarti di sini tinggal klik ini. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya di sini berbeda dari tugas
tambahan penilaian tugas tambahan dari semester 1. Kalau di semester 2 ini, kalau dalam kategori dalam 1 unit kerja itu tambah poinnya 1. Sedangkan antar unit kerja dalam 1 instansi tambah poinnya 2. Sedangkan antar instansi pusat-pusat atau pusat daerah itu tambah poinnya 3. Bagaimana cara melihatnya? Nanti kita lihatkan. Berarti kita contohkan dulu dalam 1 unit kerja. Kalau sudah berarti kita tinggal ide juga di sini. Ini sampai 10 bisa dipilih nanti ide. Nah, ini. Oh, kita lupa lagi ya. Berarti Bapak Ibu nantinya kita kembali lagi ke data utama ya. Di data utama itu nanti kita harus memilih pengelola kinerja kita. Berarti di sini. Jadi pas di data utama tadi kita sudah atasan pejabat penilai tambahannya siapa. Jadi misalnya di sini kebetulan untuk di Kanwil pengelola kinerjanya misalnya Bapak Denny Jaya. Berarti tinggal kita cari di sini Denny Jaya. Oke, di sini nomor 29. Berarti tinggal dibikin di sini 29. Oke, Denny Jaya. Jadi nanti waktu di sheet 2A itu nanti di sini Bengkalis 1 Juli pengelola kinerja Denny Jaya. Jadi rencana kerja ini akan ditandatangani oleh pengelola kinerja. Ini rencana. Yang kedua 2B ini review. Review ini sama akan ditandatangani juga oleh pengelola kinerja. Sedangkan yang 2C itu sasaran kinerja ini akan ditandatangani oleh, nanti kita lihat. Sasaran kinerja pegawai itu ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja kerja kita. Berarti inilah bentuk kontrak kerjanya nanti. Jadi berbeda dengan sistem kerja. Jadi dia lebih mendetail lagi. Jadi harus ada keterkaitan dengan tugas di atas kita. Setelah itu lebih didetailkan dalam bentuk rencana kinerja dan harus ada kata kuantitas apa yang kita dapatkan dari rencana kerja, kualitas yang kita inginkan dari rencana kerja, waktu berapa lama pelaksanaan dari rencana kerja. Harus diisi, lebih mendetail dia. Itu sistem kinerja. Jadi kontraknya seperti ini nantinya, hasilnya. Oke. Jika sudah 1C, 2C, masuk kita langsung ke 2D. 2D di sini penilaian yang tadi berarti untuk tugas tambahan. Di sini kita contohkan dulu tugas tambahan karena ada 1 tadi. Di sistem kinerja tugas tambahan itu berbeda sistem poinnya lagi. Jadi misalnya sini jumlah peserta CPNS 20. Kita contohkan samakan dulu 20 di sini 100 di sini 6. Oke. Jadi di sini maksudnya tadi kategorinya. Jadi karena kita memilih tadi itu adalah dalam 1 unit kerja itu nilainya 1. Sedangkan kalau seandainya dalam antar unit kerja dalam 1 instansi itu poinnya 2. Di sini nampak lihat di sini. Sedangkan kalau antar instansi itu poinnya 3. Di dalam Permenpan itu ada juga nanti katanya maksimal nilainya 4. Kalau 4 baik. Jadi misalnya seperti ini. Ini 20 misalnya terjadi 30.
Berarti kan jadi sangat baik. Ini kualitasnya 100 jadi tetap 100 di sini. Misalnya kategori sangat baiknya menjadi 4 poin. Ini maksimalnya. Jadi akan otomatis terjumlah sendiri 108 ditambah. Ini jangan 4. Kita bikinkan juga misalnya ini dalam satu instansi aja nih. Sini. Kita kembalikan. Berarti kalau Bapak Ibu mengisi tugas tambahan, berarti nantinya tugas utama akan langsung menambah kepada 109. 108 tambah 1, 109. Ini nilai dari pencapaian target semester 2, sistem kinerja. Oke, berarti sama dengan sistem yang 1B tadi. Berarti yang 1B tadi kan kita 89,95. Sedangkan yang sistem kinerjanya dapat nilai 109,00. Ini. Berarti selesailah penilaian untuk sasaran kinerja. Sekarang langkah selanjutnya adalah pengisian perilaku kerja. K2F. Di 2F nih. Berarti SKP kita tadi yang 2D tadi sudah selesai, berarti dengan nilai 109,00. Berarti nanti di 2E ini SKP sudah muncul 109,00. Sekarang tinggal ngisi perilaku kerja. Ini. Cara mengisinya adalah di form PNPK. Di sini. Perhitungan nilai perilaku kinerja. Jadi ada formnya. Cara mengetahui formnya ini, Bapak Ibu tinggal melihat jabatannya masing-masing. Jadi seperti ini. Karena kita mencontohkan di sini adalah pelaksana. Berarti tinggal kita lihat nomor urut pelaksana. Bapak lihat di sini. Nomor urut pelaksana adalah nomor 6. Ya, nampak di sini nomor 6. Berarti tinggal dibikin di sini angka 6. Pilih nomor jabatan. Berarti nomor 6. Di sini dasarnya. Berarti ini pelaksana nomor 6. Di sini saya jelaskan sedikit. Berarti kalau seandainya pelaksana, angka minimal yang diisi adalah 1. Ini maksudnya adalah nilai yang harus diisi per poin-poin. Jadi poin mana yang akan diisi? Bapak lihat di sini. Misalnya kita tentang nilai orientasi pelayanan. Di sini Bapak lihat di sini. Nilai orientasi pelayanan. Yang mengisi PNPK adalah tim penilai kinerja. Berarti jangan Bapak Ibu, tetapi ini saya contohkan modelnya. Ketika memberi pelayanan kepada pihak-pihak yang dilayani. Berapa nilainya? Berarti minimal 1, maksimal 2. Berarti tinggal dibikin di sini. Ini yang menilai tim penilai ya Bu ya. Berarti kalau misalnya kita contohkan setiap poin ini diisi dengan angka minimum di sini 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nilai SKP-nya akan ada di poin kategori baik, di paling baik yang paling rendahnya. Jadi di sistem kinerja itu nilainya tertinggi kan tadi 120.
Sedangkan nilai di kategori baik mulai dari 90 sampai dengan 109. Jadi kalau seandainya kita isi angka 1, angka minimal, itu nanti kalau 1 semua berarti di kategori nilai 90. Berarti posisinya di baik yang paling rendah. Sedangkan kalau kita bikin di angka maksimal, maksimalnya kan tadi 2, berarti kalau seandainya dibikin angka 2, ini adalah angka baik di posisi maksimal. Jadi kalau tadi maksimalnya di kategori baik 90 sampai dengan 109, berarti kalau di angka maksimal berarti dapat kita 109. Tetapi dalam Permenpan itu nanti ada ranknya yang dapat diisi. Berarti di sini bisa diisi dari 1 sampai dengan 3. Berarti Bapak Ibu yang pelaksana bisa mengisi dari angka 1 sampai dengan angka 3. Berarti kalau seandainya seperti ini, contoh, ketika memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang dilayani, wah karena pelayanannya maksimal, dia bisa mendapatkan misalnya poinnya 3. Membuat hubungan dengan pihak-pihak yang dilayani, ini standar saja, misalnya berarti 1. Memberi nilai tumbuhan atas layanan, berarti di sini misalnya 2. Beradaptasi dengan teknologi, misalnya 3. Ketika terbentur dengan kepentingan, misalnya 1. Oke, dapatlah nilainya misalnya posisinya di sini sama, jadi misal di sini 2. Kita contohkan di sini seperti ini, berarti dapatlah nilai skornya 105,20. Berarti Bapak lihat di sini nanti di 2E orientasi sudah terisi 105,20. Baik. Berarti di sini tidak diisi manual lagi, tetapi berdasarkan link dari sini. Nah, seperti itu, Bu. Oke, selanjutnya untuk inisiatif kerja. Sama juga. Kita contohkan di sini. Di sini 1, di sini 3, 2, di sini 2, sini 2, di sini 2. Misalnya seperti itu. Ini 1. Oke, 101,4. Oke. Seperti itu. Kalau seandainya Bapak Ibu membuat angka lebih dari sini, misalnya sini, dapat diisi 1 sampai 3. Bapak Ibu bikin di sini misalnya 4. Nanti langsung terkunci salah level orientasi pelayanan. Berarti harus dari angka 1 sampai dengan angka 3 yang bisa diisi. Berarti di sini pastikan mengikuti dari prosedur pengisian angka tersebut. Oke, kita masuk ke komitmen. Di sini inisiatif kerja tadi kita lihat sudah terisi 101,90. Oke, di sini lagi komitmen. Di sini 2, 2, 2, 2, 2. Oke. Oke, di sini 109,00. Oke, kita lihat di sini komitmen sudah masuk 109,00. Oke, terakhir isi adalah kerjasama. Berarti kerjasama ini misalnya 1, 1, 1, 2, 1. Oke, 93. Oke, di sini. Oke. Kerjasama 93,80. Untuk di sini coba kita lihat. Oke. Berarti Bapak Ibu bisa lihat di sini di penilaian kinerja itu sudah terisi
SKP 109 perilaku kerjanya sudah terisi tadi. Berarti total yang kita dapatkan adalah 100,86. Oke, sebentar dulu ya Pak ya, Bu ya. Assalamualaikum ya Pak. Ruang Pak. Hah? Oh. Nanti lagi Zoom meeting, Pak. Lagi Zoom meeting sebentar. Sebentar lagi siap. Oke. Iya, Bapak orang ruangannya. Saja dulu kalau memang tak bisa ditinggal, ya final kan. Oh, oke. Oke, sedikit lagi. Saya karena ada apa. Oke, kita selanjutnya kalau sudah berarti di sini ada ide baru. Ide baru ini adalah gagasan baru yang kita peroleh. Ini nanti Bapak bisa baca di Permen 8. Ide baru itu 1 tahun cukup, cuman 1 kali penilaian di bulan November. Itu menggunakan belangko 1C kalau untuk individu, kalau untuk kelompok 2C. Jadi nanti baca di sana. Kemungkinan untuk ide baru tahun ini tidak akan ada sebab dia batas waktunya November 2021 itu sudah lewat, berarti nggak perlu diisi. Masuk kita setelah itu di 2F. 2F ini adalah gabungan tadi. Berarti tadi waktu 1 Januari Juni itu 108 itu didapatkan dari angka yang 1D tadi, 108,47. Ini Januari Juni. Sedangkan Juli Desember itu 100,86. Berarti itu dari angka yang 2E tadi, 100,86. Seperti ini. Rata-ratanya yaitu 104. Berarti nilai akhir dari SKP kita adalah 104,67. Nah, itu dia. Ini berarti rata-rata dari semester 1 tambah semester 2 dibagi 2. Itu hasilnya. Nah, sekarang tinggal kita mengeprint lagi. Cara melihat sudah benar atau salahnya nanti Bapak Ibu pergi ke data utama. Itu data di sini sudah terisi. Nah, ini. Jadi yang tadi itu semula 00 itu sudah terisi di sini. Ini kop urutannya. Setelah kop nantinya Bapak print dari 1A sampai dengan 1D. Jadi 1A, 1B, 1C, 1D. Di print semuanya. Setelah itu masuk langsung ke 2C. 2C, 2D, 2E, dan 2F. Terakhir baru data utama. Yang ini. Oke. Setelah itu langsung itu untuk bundel pertama. Bundel yang kedua tinggal Bapak pilih di sini, klik kanan, pilih di sini Januari sampai Desember 2021 yang kedua. Nah, nanti berubah menjadi berkas untuk pengelola kinerja. Di sini. Berkas untuk pengelola kinerja. Ah, oke. Berarti kalau sudah menggunakan ini untuk yang
kolom 2A dan 2B. Oke. Jadi yang sheet untuk pengelola kinerja tadi, ini kopnya. Oke. Setelah itu nanti itu bundel yang kedua. Yang bundel yang ketiga baru masuk ke yang Januari sampai Desember 2022. Yang ini, rencana sasaran kinerja. Yang ini berarti nanti ini nih tinggal Bapak Ibu isi yang 3A. Jadi kalau seandainya sama uraian tugasnya, berarti tinggal merubah jumlah targetnya saja. Kalau tidak sama, berarti Bapak Ibu tinggal untuk 2022 saya berubah jabatan. Kalau berubah jabatan berarti kan uraian tugasnya beda. Berarti kalian Bapak Ibu hapus ini, hapus, silakan isi lagi. Berarti kan tinggal merubah targetnya, besaran target. Besaran targetnya adalah yang 1 tahun. Oke, mungkin demikian saja untuk urutannya. Berarti ada 3 bundel yang harus dikumpulkan untuk SKP. Yang pertama bundel SKP, yang kedua bundel untuk tim pengelola, yang ketiga bundel untuk kontrak kerja tahun berikutnya, berarti tahun 2022. Oke, mungkin demikian saja karena saya ada keperluan rapat yang lain. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan langsung nanti ke handphone aja. Di sini nampak nih nanti nomor handphone saya. Oke, terima kasih. Pakai dulu ya. Jadi panggil. Rapi aku. Oke, Bapak Ibu. Sudah pada paham atau seperti apa? Kita akan membuat kegiatan ini Allah berlanjut kami dari Humas memfasilitasi gunakan lihat WA group di satuan kerjanya, karena kami juga akan menge-share di WA group Kanwil. Ada yang nanti yang ini yang bertanya tentang yang fungsional kapan? Ya, ikuti aja kegiatan ini, nanti kita akan fasilitasi. Hari ini untuk pelaksana, mungkin insya Allah hari Senin kita akan untuk fungsional. Ikuti saja, kegiatan ini akan kita laksanakan. Dan Humas sebagai fasilitasinya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten untuk menyampaikan materi tentang SKP tersebut. Baik itu yang fungsi pelaksana, fungsional tertentu, baik guru, pengawas, penghulu, nanti akan sampaikan. Akan kita cari narasumbernya yang berkompeten. Jadi untuk saya bocorkan untuk hari Senin besok, insya Allah kita juga ada Zoom meeting seperti ini dengan materi SKP juga.
Dan itu untuk jabatan fungsional tertentu. Silakan nanti kita share meeting ID di grup grup Kanwil ataupun nanti melalui operator humasnya atau kontributor humas ataupun Pak Kemenak Kabupaten Kota. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk guru aman Bu, ini siapa nih? Bapak ya, Pak Abidin. Untuk guru nanti kita akan lakukan sosialisasi. Untuk jabatan fungsional tertentu kita akan lakukan sosialisasi karena SKP ini juga akan berlaku untuk tahun 2022. Jadi walaupun dia sudah agak lewat, masih bisa kita pelajari gitu. Ada yang ingin bertanya silakan ketik di kolom chat aja ya. Jangan lupa absennya untuk diisi. Nanti bagi yang butuh absen dan yang butuh absen saya kirimkan ke yang bersangkutan. Silahkan japri saya di 0896 9526 2011. Nanti japri Bu, saya minta absen, saya kirimkan sebagai bukti mengikuti pelatihan SKP. Mana tahu kan ada yang digunakan untuk angka kredit atau apa, silakan japri. Nanti insya Allah saya kirimkan. Japri aja di WA ya Pak Bu, jangan di telepon. Kadang saya kalau di ruangan agak susah jaringan, jadi di WA aja. Kira-kira ada lagi? Untuk live streaming YouTube kita masih perangkatnya belum mendukung. Jadi nanti ketika perangkatnya sudah mendukung, kita punya studio sendiri. Insya Allah kita live streaming sampai ke YouTube. Insya Allah doakan ya Pak, Bu. Tahun ini Humas memiliki studio sendiri dan kita bisa live streaming YouTube langsung. Tapi saya mohon jangan lupa di subscribe YouTube-nya Kemenak Riau. Kemenak Riau dengan logo Ikhlas Beramal. Jadi jangan lupa kita bantu akun itu untuk di subscribe. Karena itu salah satu mendukung untuk kita bisa live streaming. Saat ini karena kita ada perpindahan akun, jadi akun kita yang baru menggunakan akun Riau Kemenak. Ya baik ya. Kemenak Riau. Jadi akun YouTube kita saat ini Kemenak. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk subscribe agar kita bisa live streaming setiap kegiatan yang kita laksanakan. Oke, absennya jangan lupa. Nomor WA saya 0896 9526 2011. Form SKP ini dia Google Drive, Bu. Pak, Google Drive. Jadi nanti Bapak WA-kan saja, Bapak WA langsung ke Pak Suryanto tadi. Nanti beliau akan mengirimkan aplikasinya. Nomor WA beliau
Sebentar saya share screen dulu ya. Nomor WA Pak Suryanto 0852 6565 0852 6565 0084. Jadi Bapak Ibu yang ingin aplikasinya, silakan langsung WA Pak Suryanto. Nanti beliau akan mengirimkan aplikasinya langsung ke Bapak dan Ibu. Ini ya nomor WA Pak Suryanto atau Antohud. Bapak ini lebih kenal disebut dengan Antohud. Oke. Ada lagi? Nomor yang 2011 atas nama saya, Pak. Bikin aja di situ Humas Kanwil, Pak. Kalau Bapak tak kenal saya, ya gimana ya? Saya mondar-mandir terus. Oke, ada lagi. Buka apanya? Mood nih mana sini bisa? Situ ya. Bentar. Buka. Tadi yang membuat aplikasi itu. Membuat cantik kali kakak Ani ini hari ini. Angkat jilbabnya sih. Jilbab mana? Yang ruang. Ada. Layar lebar ya orang. Siap. Kalau prinsip sakit kalau menengok ni dan kalau komang-komang. Arti nak komang. Halo. Ngaji. Alah, lelo. Play. Ibu Minarni. Dijawab deh Pak kasih ini hanya Bu Ana Hot.
Kalau yang tadi kan antohot, yang itu anak. Persatuan Indonesia, SIA, ini SILA. Kita lagi di sini. Indonesia, ini SIA, ini SILA. Baik-baik, nah, nulisnya. Nah, nomor 2 lagi. Tuliskan simbol sila ketiga Pancasila. Apa simbol ketiga? Absen kehadiran ya. Nomor 2. Nah, ini dia. Pohon beringin. Dua lele kak, ini aja lele kan? Ikan bukan ini. Tolong masukkan Bapak linknya lah. Oh, belum. Nah, apanya nama segala macam di mana tuh? Ini Bapaknya. Nah, di Timang satu. Coba matikan ya Bang kameranya. Hah? dia pakai anaknya. Ini pelalawan. Tuliskan komunitas sehari-hari yang sesuai dengan sila. Nih. Ada pula sini. Kerjasama. Ada siapa? Gotong. Nomor 3. Gotong. Meeting. Gotong, nah ada situ. Gotong, G-O-G. G. G dengan O.